Kabar terbaru dari Polda DIY sekaligus kabar bahagia untuk umat Kristen. Telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing dengan inisial D, BS, dan AA. Para tersangka kami persangkakan dengan pasal 303 ayat 3. Halo warga intelektual sekalian. Guys, orang yang menggeruduk kebaktian gereja di Bantul kemarin sudah ditangkap polisi, dijadikan tersangka, dan sekarang OTW di penjara, guys. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa tahun penjara gitu? Berapa orang tersangkanya? Kemudian, kenapa lama banget gitu ya di penjara? Kenapa butuh proses ini, butuh proses itu? Sementara, kalau kita bandingkan dengan kasus dugaan penistaan, penyalahgunaan, sayembara miras kemarin yang di Ancol, baru beberapa detik, nggak sampai berhari-hari, beberapa detik, videonya viral, langsung dijadikan tersangka. Tapi ini butuh berapa bulan coba? Dari bulan berapa itu? Lama ya, ada berbulan-bulan gitu. Kenapa gitu? Kenapa jomplang banget? Kalau yang disenggol itu mayoritas, biasanya cepet gitu ya. Tapi kalau yang minoritas disenggol itu, lama banget gitu ya prosesnya. Ya kita juga harus berterima kasih sama aparat ya. Dan sekarang lagi OTW penjara. Wah, luar biasa. Apakah penjaranya itu sampai 5 tahun gitu? Bayangkan, cuman karena kelalaian bisa dipenjara sampai, duganya sampai 5 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada perlakuan yang sangat jomplang banget gitu ya antara kasus mayoritas dan minoritas di Konoha? Apa alasannya? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi guys, kalau saya perhatikan, hukum di Konoha itu sangat-sangat tendensius kalau nyenggol mayoritas. Tapi kalau nyenggol minoritas, biasa-biasa aja gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi, kalau saya perhatikan itu, ini semacam fenomena tendensius antara mayoritas dan minoritas. Jadi, sebenarnya untuk menjadikan negara kita jadi negara maju itu nggak boleh ada istilah mayoritas dan minoritas. Nggak boleh. Aparat dan penegak hukum sebenarnya harus netral ke semua orang gitu. Nggak boleh ada keberpihakan. Dan ini berkali-kali saya mengatakan ya, ini alasannya kenapa negara kita itu tidak boleh terlalu mendominasi kelompok agama tertentu gitu. Kita tuh nggak boleh sebenarnya ada istilah mayoritas dan minoritas. Itu merusak persatuan dan kesatuan. Ya, kalau kita lihat di negara-negara maju misalnya, negara maju itu kagak ada mayoritas minoritas. Seperti di Jepang misalnya, nggak ada istilah mayoritas minoritas di sana. Yang mayoritas beragama Shinto, kemudian ada yang beragama Kristen, agama Islam dan sebagainya, sama aja, sama rata di mata hukum. Polisi Jepang itu tidak membeda-bedakan gitu ya. Tapi kalau di Konoha kenapa lambat gitu ya? Kalau kasusnya berurusan dengan mayoritas, langsung cepet tuh ya. Tapi kalau minoritas dilama-lamain gitu. Jadi inilah salah satu ciri bahwa negara kita itu akan susah maju sampai kiamat pun. Siapapun pemimpinnya, mau ganti presiden sekalipun tetap tidak akan jadi negara maju. Karena apa? Karena pola pikir masyarakat kita itu sangat jauh dari yang namanya kemajuan. Jadi rata-rata negara maju itu berpikirnya itu berpikir kritis. Masyarakat kita tuh kan susah berpikir kritis. Itulah alasannya kenapa hukum terhadap mayoritas itu tumpul, sementara minoritas tajam. Karena apa? Karena kita kurang berpikir kritis. Ya, dalam kurung kita itu terlalu egois gitu kalau mayoritas. Jadi ini nggak bisa bikin negara kita maju guys sampai kiamat pun ya. Di negara maju itu sangat dihindari yang namanya mayoritas dan minoritas. Itulah alasan kenapa di negara maju itu mereka menggunakan yang namanya sekularisme murni untuk menghilangkan yang namanya mayoritas dan minoritas. Sekularisme murni itu artinya tidak boleh bawa-bawa agama gitu. Bahkan
polisi dan aparat sekalipun nggak bisa ditekan oleh massa. Jadi di negara demokrasi, sisi buruknya itu ya, demokrasi juga ada sisi buruknya guys ya. Saya tidak membenci demokrasi ya. Tapi kalau kita perhatikan negara demokrasi itu, sisi buruknya itu, kelompok mayoritas bisa menekan kelompok minoritas dan bisa menekan jaksa, hakim dan lain sebagainya. Kenapa? Karena punya massa yang banyak. Ada banyak kasus kok di Konoha. Kalau kita perhatikan kasus Ahok misalnya. Ahok itu kalau di negara maju itu nggak bakal dipenjara. Ngapain dipenjara? Nggak bakal dipenjara. Tapi karena di negara mayoritas mabuk agama tidak berpikir kritis, sehingga Ahok dipenjara. Kenapa Ahok dipenjara? Ya karena dia minoritas lah. Kalau dia mayoritas nggak bakal dipenjara kok. Ya karena dia tidak mendukung kelompok tertentu gitu ya. Coba kalau dia mendukung, pasti akan dibela lah gitu ya. Jadi penafsiran itu tanpa kita sadari, itu bisa tumpul bagi yang seiman. Jadi kalau Anda jeli ya, penafsiran-penafsiran agama ya, penafsiran-penafsiran tertentu itu bisa sangat tajam kalau ke musuh. Tapi tumpul ke teman kita gitu. Itu namanya tendensius. Jadi hal-hal seperti inilah sebenarnya yang bikin negara kita susah jadi negara maju. Ya, sebenarnya sudah banyak yang hopeless ya. Bahkan banyak orang yang pergi ke luar negeri. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang ngata-ngatain, kok lu nggak pergi ke luar negeri gitu. Kalau semua orang-orang cerdas di Konoha itu pergi ke luar negeri, yang ada apa? Yang ada di Konoha itu tinggal sampah. Sampah peradaban gitu. Iya kan? Kemudian kalau kita perhatikan negara-negara lain misalnya, ya seperti Iran misalnya, ya negara-negara yang gagal, Suriah, Pakistan, Afghanistan dan sebagainya. Mereka itu sangat dominan dengan yang namanya penguasaan agama. Konoha kan seperti itu ya. Kita tuh semi negara agama guys tanpa kita sadari. Agama itu di Konoha itu kalau saya perhatikan sudah terlalu jauh mengurusi yang namanya keputusan-keputusan negara gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa ini dibiarkan? Apa alasannya? Ya lagi-lagi karena massa. Jumlahnya banyak. Kelompok minoritas diam. Kelompok minoritas itu bukan hanya yang beragama Kristen atau yang beragama Hindu, Buddha dan sebagainya. Tapi umat Muslim juga ada yang minoritas seperti kaum intelektual misalnya. Mereka nggak berani speak up gitu. Bayangkan kalau mereka itu membela Ahok misalnya pada saat terjadi kerusuhan. Apa nggak bonyok tuh ya kalau ada yang belain Ahok, ya kan? Terpaksa apa? Terpaksa menyelamatkan diri gitu ya. Jadi kaum intelektual di Konoha itu ada yang minoritas juga gitu ya, walaupun dia beragama mayoritas. Jadi hal ini dipengaruhi oleh yang namanya kelompok massa atau agama-agama tertentu di Konoha itu, mereka itu bisa menekan yang namanya penegak hukum gitu. Ya sama seperti sayembara miras yang kemarin di Ancol itu. Ya kan nggak beberapa detik langsung jadi tersangka. Tapi ini kan ya, sudah berbulan-bulan tapi susah gitu ya. Lama gitu ya prosesnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah negara kita akan jadi negara maju kalau seperti itu terus? Enggak bakal menjadi negara maju, guys. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya mematahkan semangat yang nonton videonya, tapi harus realistis gitu ya. Punya peluang, tapi peluangnya itu kecil banget, 0,3% gitu untuk jadi negara maju. Itu butuh 20-30 tahun ke depan gitu. Kita tuh masih kurang dalam semua hal gitu ya. Cara berpikir kritisnya juga kurang, kemudian masyarakat kita tuh mabuk agama gitu ya. Kemudian kalau dikritik dikit langsung kejang-kejang keloncotan berjamaah, langsung main hakim sendiri gitu ya, emosi dan lain sebagainya. Jadi susah ya untuk diajak berpikir kritis ya. Warga Konoha itu susah diajak berpikir kritis. Warga Konoha itu lebih susah diajak berpikir kritis daripada diajak mabok agama. Kalau mabok agama cepet ya, cepet maboknya. Jadi bagaimana dengan kasus-kasus lainnya? Sebenarnya menurut keyakinan saya,
kasus ini sebenarnya untuk menyenangkan hati minoritas aja sih sebenarnya. Ya belum tentu segitu hukumannya. Menurut keyakinan saya hukumannya paling setahun, setengah tahun gitu ya. Dipotong-potong gitu. Ya menurut keyakinan saya seperti itu. Makanya kejadian-kejadian seperti ini terus berulang. Karena apa? Karena mereka berpikir hukumannya pasti setengah tahun atau setahun. Pasti diperingan lah sama eh, pemuka agama misalnya gitu ya. Dan orang-orang tertentu. Ya, di Konoha kan pemuka agama itu kan lebih ditakuti daripada polisi kan. Pemuka agama itu dianggap Tuhan di Konoha guys. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemuka agama ya akan diikutin gitu. Itu tidak bagus guys. Ya, untuk kemajuan bangsa kita. Pemuka agama sama seperti manusia biasa gitu ya. Jadi jangan menuhankan pemuka agama. Jadi ini semua terjadi karena apa? Karena kita menuhankan pemuka agama. Yang menggerakkan massa itu oknum pemuka agama. Kalau misalnya nih ya ada kasus misalnya yang menyenggol mayoritas, maka pemuka agama akan turun. Seperti Habib Bahar misalnya. Habib Bahar itu langsung turun ke lapangan untuk diduga menutup pabrik miras yang baru-baru ini viral di media sosial. Jadi kalau kita perhatikan ya pemuka agamanya yang paling terdepan gitu ya. Atau yang menggerakkan massa gitu. Bagaimana dengan minoritas? Minoritas gak peduli. Minoritas itu mau diinjak kayak mau dihina-hina kayak gak peduli. Itu pun kita sudah bersyukur banget ya minoritas ya polisi merespon aduan daripada minoritas gitu ya. Menjadikan tersangka. Itu juga sudah syukur banget gitu ya. Sebelum-sebelumnya susah ya. Tidak bisa diharapkan gitu ya. Kemudian selain itu kalau saya perhatikan ya, kalau misalnya nih yang melakukan kesalahan itu diduga ya melakukan kesalahan itu oknum pendeta misalnya, maka ini akan diproses cepet ya biasanya. Seperti yang ada di Aceh kemarin itu ya, diduga ada seorang oknum pendeta yang salah ngomong gitu ya atau salah ucap. Sebenarnya menurut keyakinan saya kasus ini nggak terlalu parah sih sebenarnya. Ada seorang oknum pendeta dari Aceh bernama Pak Dedi kalau nggak salah. Tapi itu kan cepet banget ya prosesnya. Dari laporan tersangka langsung ditangkap gitu. Cepet banget gitu ya, nggak lama gitu. Ya, tapi kalau minoritas yang bermasalah dilama-lamain gitu. Jadi ada semacam tendensius. Tendensius itu tidak akan bisa hilang guys. Kalau orangnya masih mabuk agama, berlebihan dalam beragama, tidak berpikir kritis. Ya, tendensius itu sangat-sangat berbahaya sekali guys. Sangat berbahaya untuk kemajuan bangsa kita. Ya, saya tidak mematahkan niat Anda memajukan bangsa kita ya, tapi ya menurut keyakinan saya peluangnya tuh kecil banget ya. Makanya banyak orang yang keluar negeri guys. Apa hitung-hitungan orang-orang yang keluar negeri? Biasanya yang pergi keluar negeri itu kaum minoritas guys. Minoritas pergi ke luar negeri karena mereka berpikir ya kalau kita tongkrongin di Konoha juga kita juga tetap minoritas, nggak bakalan dapat apa-apa juga. Yang mending keluar aja, out aja gitu ya. Lebih dihargai di luar. Toh sama juga ya di luar minoritas, di Konoha juga minoritas. Ya udah mending cabut aja gitu. Jadi ada yang berpikir seperti itu guys ya. Bukan 1-2 orang, teman-teman saya banyak yang berpikir seperti itu ya. Apakah mereka menjual jiwa nasionalisme mereka? Ya itu hal lain gitu ya kalau ada yang bertanya seperti itu. Artinya gini, apakah kita bisa nasionalis sama pemerintah yang korup? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam profesional.